Saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap, itu bisa ada kejahatan. Nah itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Gitu ya? Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses. Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, di sini, Anda saya tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang diberikan kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. Kemudian nggak Anda penting. Membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua itu orang sudah jantan tahu. Dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja, kalau Anda tim sukses 02. Saya juga analis, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas kepada saya, terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya Ainyus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainyus. Jangan Anda marah. Tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Jadi begini, saya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tak apa namanya? Ya penggelembungan. Lari dari pembuktian akan jadi permasalahan. Oke. Nah, itu membuat aplikasi yang bikin gaduh pelanggaran nggak? Ya silahkan saja dilaporkan, tidak ada masalah. Iya. Nah, pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu atau bisa membuat pemilu diulang itu pelanggaran yang mana? Pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Ya. Oke. Seperti apa TSM? Nanti kita akan mulai. Jangan disederhanakan. Apakah ini juga problem hukum atau tidak? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sirekap. Dia melanggar hukum. Merubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik, problem hukum. Ya, sebentar. Ya. Itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bukan. Betul, tapi dia pelanggaran hukum. Yang ketika dia punya kekuatan hukum bisa berdampak pada legitimasi pemilunya. Jadi jangan disederhanakan seperti itu. Bahwa ada rangkaian kebijakan lain, produk-produk undang lain yang dia berkaitan dengan yang lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa KPU menyebarkan kebohongan publik karena menggunakan alat transmisi elektronik untuk menyampaikan angka-angka yang tidak benar, oke? Rontok nggak yang lainnya? Rontok, walaupun dalam undang-undang pemilu tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Tapi inilah kejahatan pidana yang berdiri sendiri, yang vonisnya bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Demikian. Oke.
Pada Ketua Bawaslu, Saudara Rahmat Bagja, Anda itu pengawas yang menentukan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Jadi berlakulah mentalitasnya sebagai pengawas yang menentukan bahwa kalau yang curang adalah curang, yang benar adalah benar. Jangan bermental menjadi bagian dari pejabat penyelenggara pemilu. Ya. Jadi justru kita ngadu nih kepada Anda banyak kecurangan. Tapi dia kayak jadi juru bicara KPU dan juru bicara negara jadinya. Nah, itu appeal saya kepada Anda ya. Oke, makasih. Sedikit. Kami yang jelas sudah menyampaikan saran perbaikan kepada teman KPU untuk lanjutkan. Khususnya teman Karena tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah. Bawaslu menemukan di lapangan tidak ada Iya. masalah. Iya, Nah, tidak ada sebentar. masalah. Karena ada situasi aneh. Yang bermasalah Sirekap, yang dihentikan, Ya, kenapa ini? kecamatan. Ya. Apa hubungannya? Nggak ada. Oleh karena itu disebutkan Bawaslu Sebentar. dikatakan tidak ada masalah, maka lanjutkan aja. Ya, sebentar. Lalu rakyat mencari jawaban. Ke siapa? Ke negara. Nggak ketemu. Boleh nggak mereka membuat jawaban sendiri? Sama seperti yang Bung Rocky bilang tadi. Karena tidak ada jawaban dari Jimli Asidik. Oke? Boleh nggak dia mencari jawabannya sendiri sebagai rakyat pembayar pajak? Boleh. Nggak boleh kemudian dituduh fitnah, hoax dan sebagainya. Ketika negara gagal memberikan jawaban pada rakyat, rakyat berhak mencari jawabannya sendiri. Sudah itu hukumnya. Sama seperti ini. Boleh nggak kemudian rakyat berpikir ada partai lain yang akan diuntungkan dalam situasi ini sehingga di stop penghitungan di kecamatan walaupun tidak relevansinya dan Sirekap nggak ada. Yang dihentikan seharusnya penayangan konversi dari Betul. gambar kepada angka. Nah, karena itu bermasalah. Nah, ini harus dijelaskan teman KPU, tapi saya terpaksa jelaskan. Yang diedit, yang bisa diedit oleh KPPS hanya pilek. Ini harus dijelaskan. Yang diedit hanya pilek. Pilpres itu hanya bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota. Jika kemudian ya salah masuk gambar, konversi gambar ke angka bermasalah, yang mengedit hanya KPU untuk Pilpres. Nah, itu perlu ditanyakan juga pada teman KPU, kenapa seperti itu treatmentnya. Nah, itu yang ditanyakan oleh KPU dan sampai sekarang Untuk pileg, untuk Pilpres. nggak yang kecamatan. Untuk Pilpres itu edit KPPS itu tidak bisa mengedit. Kan ada video beredar nih. Ini nggak bisa diedit nih Pilpres. Kenapa KPPS nggak bisa mengedit? Karena seperti itu sistemnya. Abang aplikasinya Tapi nggak bisa kalau ngedit pileg ya, Bang? bisa. Yang pileg bisa. Iya. Pileg bisa. Nggak, gini. Ada penghentian penghitungan di sekian banyak tempat. Padahal nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Rabbal alamin. Berilah kebaikan dan kesejahteraan 7 turunan kepada jajaran KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi apabila mereka amanah di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sebaliknya ya Allah, manakala mereka khianat di dalam menjalankan tugas negara, maka hancurkanlah dan laknatlah mereka. Semoga mereka mendapat tempat yang sangat hina dina di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.